15 tahun yang lalu, sebuah ledakan terjadi di sebuah padang gurun. Dan dari ledakan itu, muncullah sebuah pintu dungeon. Dan seiring berjalannya waktu, muncullah pasukan penjelajah dungeon elit yang anggotanya terdiri dari beberapa kalangan. Di antaranya adalah pemadam kebakaran, polisi, petualang, ahli seni bela diri, pemburu, dan masih banyak lagi. Dan mereka bertugas untuk menjelajah dan mengalahkan monster yang ada di dalam dungeon. Bahkan mereka juga bisa mengeluarkan kekuatan khusus seperti tembakan api. Dan semua itu adalah cerita kisah cinta dungeon yang sedang tayang di televisi. Akhirnya Kaito pun mulai masuk ke lantai 2 dungeon. Dia terlihat sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya dia menjelajahi dungeon lantai 2. Bahkan kakinya dan tangannya pun sampai gemetaran. Sylvie khawatir dengan keadaan Kaito. Namun Kaito mengatakan jika dia tidak apa-apa. Kemudian Sylvie mengambil inisiatif untuk memegang tangan Kaito. Dan berkat itu Kaito pun akhirnya bisa tenang. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Sylvie menunjukkan jika dia melihat seekor goblin. Namun setelah mengetahui ada goblin, lagi-lagi nyali Kaito pun menciut dan dia berjalan kembali dengan alasan dia melupakan sesuatu. Namun akhirnya Kaito mengingat kalau dia harus menjadi seorang pahlawan. Maka dari itu dia tidak boleh melarikan diri dan melawan ketakutannya. Pelan-pelan Kaito dan Sylvie mengintip goblin itu dan ternyata goblin itu sedang tidur. Kaito bertanya apakah Sylvie bisa mengalahkan goblin itu. Tanpa basa-basi, Sylvie pun langsung maju untuk menghadapi goblin itu. Melihat ada seseorang, goblin itu pun langsung bangun dan Sylvie pun langsung menyiapkan serangan petirnya. Namun tiba-tiba Kaito berdiri di hadapan Sylvie dan dia yang akan menghadapi goblin itu. Namun walaupun terlihat keren, kaki Kaito pun tetap saja gemetaran. Kaito akan mencoba melawan goblin itu dan jika dia tidak bisa mengalahkannya, Kaito menyerahkan sisanya kepada Sylvie. Kemudian Kaito pun maju dan menyerang goblin itu. Namun tentu saja serangan Kaito dapat dihindari goblin itu dengan sangat mudah. Setelah itu gantian goblin itu yang maju menyerang dan Kaito berhasil menahannya dengan perisainya. Adu kekuatan pun dimulai. Mereka berdua saling dorong-mendorong dan Kaito lah yang berhasil memenangkannya. Setelah itu Kaito membuang perisainya dan melompat untuk mengakhiri pertarungannya. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Pedang Kaito berhasil ditangkap oleh goblin itu. Pedang Kaito terlempar dan dia pun terjatuh. Saat goblin itu melompat ke arahnya, Kaito melihat semprotan serangga dan dia berniat menggunakan itu untuk menyerang goblin. Semprotan itu berhasil mengenai mata goblin dan membuatnya berteriak kesakitan. Kaito langsung mengambil pedangnya dan berlari untuk menyerang selagi ada kesempatan. Namun saat berlari, dia tersandung dan tak sengaja menusuk goblin itu dan dia berhasil mengalahkannya. Kaito tak percaya bahwa dia telah berhasil mengalahkan seekor goblin sendirian. Setelah itu Kaito pun naik level. Kali ini dia berlevel 5. Kaito senang karena dia bisa naik level hanya dengan mengalahkan satu ekor goblin saja. Kaito juga mendapatkan gelar baru, yaitu pembantai goblin. Walaupun itu hanya sementara. Gelar itu diberikan kepada seseorang yang telah berani mengalahkan rasa takutnya
dan mengalahkan goblin sendirian. Berkat gelar itu, Kaito mendapatkan tambahan 10% pada semua statnya saat melawan goblin. Namun skillnya hanya bersifat sementara. Dan setelah itu, Kaito pun terus memburu beberapa goblin dengan dibantu oleh Sylvie. Akhirnya, Kaito pun berhasil naik level ke level 6 setelah mengalahkan beberapa goblin. Dan berikutnya, Kaito kembali melawan goblin. Namun dia kewalahan dan hanya bisa menahannya. Kemudian dia meminta bantuan Sylvie. Dan dengan serangan petirnya, Sylvie berhasil mengalahkannya. Seperti biasa, setelah menggunakan skill serangan, Sylvie pun lapar dan mendapatkan satu inti kristal untuk dimakan. Setelah itu, Kaito menyudahi perburuannya dan kembali menukarkan inti kristalnya. Kaito mendapatkan pujian dari petugas wanita karena telah berhasil mengalahkan goblin, bahkan mengalahkan 4 goblin. Dan Kaito pun mengatakan jika dia hanya beruntung saja. Pagi hari di rumah Kaito, dia masih tidur dan sedang dibangunkan oleh ibunya. Karena hari Minggu, jadi Kaito bermalas-malasan. Kaito merasa kalau tubuhnya sangat sakit, dan Kaito pun kembali tidur. Hari berikutnya, Kaito berangkat ke sekolah bersama Katsuragi. Karena Kaito terlihat sangat lesu, Katsuragi menanyakan apakah Kaito masuk ke dungeon lagi. Kaito terkejut dan mengatakan kalau dia tidak melakukan itu. Kaito menjelaskan tubuhnya sangat sakit karena dia banyak berolahraga dan ingin sekuat Schwarzenegger. Katsuragi pun melihat dan mengatakan jika tubuh berotot tak sesuai dengan Kaito. Dan di kelas, Kaito menceritakan kepada 2 temannya jika dia berhasil mengalahkan goblin. Temannya terkejut dan mengira Kaito itu sebenarnya sangatlah kuat. Singkat cerita, Kaito sudah kembali masuk ke dalam dungeon. Dia kali ini melalui jalur baru yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Dan mereka pun langsung menghabisi goblin di sana. Hari berikutnya, karena Kaito sudah mengumpulkan beberapa uang dari mengalahkan goblin sebelumnya, dia berhasil membeli sebuah tongkat tungsten. Dan dengan tongkat itu, dia lebih mudah mengalahkan goblin-goblin itu. Dan itu pun terus dilakukannya dalam beberapa hari ke depan, hingga Kaito pun naik level hingga level ke-10. Kaito sangat senang karena dia telah mencapai level 10. Sylvie pun tak lupa memberikan selamat kepada Kaito. Kaito menyadari jika dia mendapatkan gelar baru, yaitu berkat dewa. Itu adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang disayangi dewanya, dan akan menambahkan statusnya saat naik level. Tambahan status tergantung pada tingkat kasih sayang dewa kepada orang tersebut. Kaito sangat senang karena dia mendapatkan skill yang sangat bagus. Dan tiba-tiba Kaito bersujud di hadapan Sylvie. Menurutnya, dewa yang dia tahu adalah Sylvie. Dia yakin skill itu terhubung pada Sylvie. Kemudian, Kaito memegang tangan Sylvie yang langsung membuat Sylvie tersipu malu. Setelah itu, mereka melanjutkan penjelajahannya. Mereka pun bertemu dengan skeleton yang memancarkan cahaya. Menurut Kaito, itu adalah monster langka. Dengan tembok besi dari Sylvie, Kaito pun mengawali pertarungan dengan skeleton itu. Skeleton itu menyerang, namun karena tembok besi Sylvie, skeleton itu pun tidak bisa melukai Kaito. Ketika ada kesempatan, Kaito pun langsung menyerang dengan tongkatnya. Namun serangan itu tidak menimbulkan damage sama sekali. Kemudian, Kaito menyuruh Sylvie untuk menyerang dengan petir dewinya. Tentu saja, dengan serangan itu, skeletonnya langsung kalah dan menjatuhkan sebuah kristal berwarna merah.
Kaito kecewa karena tak ada item khusus yang dijatuhkan oleh skeleton itu. Kemudian Sylvie mendekat dan memanggil Kaito. Kaito pun langsung paham kalau Sylvie sedang lapar. Kaito tak tahu kristal itu langka atau tidak. Karena tak tahu, jadinya dia memberikan kristal itu kepada Sylvie untuk dimakan. Setelah memakannya, Sylvie mengatakan jika rasa kristalnya lebih enak dari yang biasanya. 2 juta yen, itulah yang diucapkan oleh wanita itu. Kaito pun terkejut mendengarnya. Itu adalah harga untuk kristal berwarna merah yang dimakan oleh Sylvie tadi. Wanita itu menyayangkan kalau Kaito telah kehilangan kristal itu. Kaito pun terlihat sangat kena mental dan kehilangan semangat hidupnya. Di rumah pun, Kaito masih menyesalinya. Dia masih memikirkan 2 juta yen yang telah hilang. Dan akhirnya Kaito menyadari jika Sylvie telah banyak membantunya. Jadi kristal itu cukup pantas untuk diberikan kepadanya. Selain itu, Kaito juga berpikir untuk menjelajah ke lantai 3. Namun di lantai 3 monsternya muncul secara berkelompok. Dan karena itulah Kaito mulai mengurungkan niatnya lagi. Hari berikutnya, di dalam dungeon, Kaito meminta Sylvie untuk dirinya ingin bertarung sendirian. Sylvie panik karena mengira dia telah melakukan kesalahan. Kemudian, Kaito menjelaskan kalau dia ingin menjelajah ke lantai 3. Dia hanya tidak ingin terus mengandalkan Sylvie terus-menerus. Kaito juga ingin menjadi lebih kuat supaya tidak terus menjadi beban. Kaito juga mengatakan kalau dia beruntung mendapatkan Sylvie dan menganggapnya sebagai seorang adiknya dan bukan seorang pelayan. Dan Kaito pun memanggil Sylvie dengan panggilan Sil. Sylvie pun sangat senang mendengarnya. Tiba-tiba Sylvie merasakan seekor monster mendekat. Ternyata benar ada goblin yang datang. Dan Kaito kali ini akan maju dan mengalahkan monster itu sendirian. Dan akhirnya Kaito pun mendapatkan banyak luka karena mencoba melawan goblin sendirian. Dan di tempat penukaran, Kaito pun membeli sebuah potion. Di rumah, Kaito menyesali kecerobohannya sehingga dia membeli potion tingkat rendah yang harganya ternyata cukup mahal. Kaito berpikir jika dia ingin ke lantai 3, dia harus memiliki beberapa potion dan perlengkapan yang memadai. Dan solusinya adalah mengumpulkan uang dengan mengalahkan Slam tanpa bantuan Sylvie. Kaito pun akhirnya terus memburu Slam dengan petunjuk dari Sylvie. Dia mengumpulkan cukup banyak kristal kali ini. Tiba-tiba, Sylvie merasakan ada monster yang berada di sekitar mereka. Ternyata benar, itu adalah Slam perak. Dan Kaito pun langsung maju untuk menyerangnya. Namun Slam itu dapat menghindari semprotan dengan mudah. Kaito pun langsung memanggil Sylvie untuk mengakhirinya. Benar saja, dengan sekali serangan saja, Slam itu berhasil dikalahkan. Dari Slam itu, Kaito berhasil mendapatkan kartu servan lagi. Kartu itu adalah kartu iblis kelas Viscon. Bernama Luceria, berlevel 1, memiliki skill nafas api dan nafas korosif. Kaito ragu jika dia harus memanggil kelas iblis, sedangkan Sylvie adalah kelas setengah dewa. Namun memanggil keduanya adalah impiannya. Dan tanpa ragu lagi, Kaito pun langsung memanggil iblis itu. Muncullah sosok iblis dengan sayap hitam yang besar berselimutkan api. Sama seperti pemanggilan Sylvie sebelumnya, dia pun langsung menghilang. Sesuai dugaan Kaito, setelah itu muncullah gadis loli bertanduk di hadapan Kaito.